Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan rasio rentabilitas, yang mana rasio rentabilitas itu terdiri dari rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Dan fokus pembahasan saya di kesempatan ini adalah terkait dengan rentabilitas modal sendiri. Di mana rentabilitas modal sendiri itu merupakan perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dengan kata lain, bahwa seberapa besar modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Suatu perusahaan bekerja dengan jumlah modal sebesar Rp200.000 yang terdiri dari utang Rp100.000 dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar Rp100.000. Keuntungan yang berasal dari operasionalnya yaitu sebesar Rp40.000. Nah, ini adalah contoh bahwa sumber permodalan dari suatu perusahaan itu 50% itu menggunakan modal sendiri dan 50%-nya lagi menggunakan modal asing atau utang. Nah, kita hitung berapa sih nilai rentabilitas modal sendiri dari unsur ya permodalan sampai menghasilkan keuntungan dari hasil operasionalnya. Nah, em, kalau kita uraikan satu persatu bahwa perusahaan ini dibiayai utang sebesar Rp100.000. Kemudian modal sendiri sebesar Rp100.000. Kemudian dari unsur permodalan tersebut maka ditetapkan untuk modal perusahaan itu adalah sebesar Rp200.000. Kemudian keuntungan yang berasal dari operasionalnya, ya, keuntungan berasal dari operasional sebesar Rp40.000. Nah, ini adalah atau biasa disebut dengan uh, apa namanya keuntungan kotor ya sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian karena unsur permodalannya itu 50% dari utang, maka ada beban bunga yang akan dibayar oleh suatu perusahaan tersebut, yaitu 10% dari Rp100.000, maka nilainya adalah Rp10.000. Bunganya adalah sebesar Rp10.000, maka total keuntungan setelah bunga itu adalah Rp30.000. Ini keuntungan atau biasa disebut dengan keuntungan sebelum pajak. Kemudian ada pajak pendapatan itu sebesar 40%, ya. 40%, maka 40% dari Rp30.000 itu sebesar Rp12.000. Maka didapatkan selisih antara Rp30.000 dengan Rp12.000 diperoleh nilai Rp18.000 atau disebut dengan keuntungan bersih sesudah pajak. Nah, maka dengan demikian kita dapat menghitung ya berapa rentabilitas modal sendiri. Nah, rentabilitas modal sendiri sama dengan 18.000 itu merupakan laba dibagi dibagi modal perusahaan. Yang diambil adalah modal sendiri ya. Nah, tadi unsur permodalannya adalah 50% modal sendiri dan 50% modal utang. Sehingga di sini adalah modal sendirinya adalah sebesar 100.000. Maka perbandingannya 18.000 dibagi 100.000 dikali 100% itu sama dengan 18%. Maka rentabilitas modal sendiri itu sebesar 18%. Itu adalah contoh kecil ketika perusahaan dalam menjalankan operasionalnya itu dibiayai dengan uh,
yang unsur permodalannya adalah modal sendiri dan modal asing atau utang. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, penambahan modal asing. Saya lanjut saja di sini. Penambahan modal asing yang akan memberikan efek menguntungkan terhadap modal sendiri apabila rate of return-nya itu dari tambahan modal asing tersebut lebih besar daripada biaya modalnya atau bunganya. Eh, ini artinya bahwa ketika suatu perusahaan yang untuk memenuhi unsur permodalannya dan kemudian manfaatkan modal asing dengan syarat bahwa nilai bunga yang dibebankan kepada perusahaan itu tidak melebihi dari nilai rate of return, ya, rate of return oleh yang didapatkan oleh perusahaan. Ketika misalnya nilai rate of return-nya itu lebih kecil daripada nilai bunga, maka ini akan berdampak pada nilai rentabilitas modal sendirinya akan semakin kecil. Itu secara konseptualnya ya. Jadi uh, maka sebagai syarat, sebagai catatan bahwa ketika perusahaan menggunakan modal asing atau utang, maka syaratnya adalah bunga dari modal asing tersebut tidak boleh melebihi nilai rate of return yang dimiliki atau yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, contoh kecilnya adalah seperti ini. Contohnya adalah perusahaan RI selama tahun 1970 bekerja dengan modal usaha atau operating capital asset itu sebesar 100.000 dan semuanya terdiri dari modal sendiri. Selama tahun tersebut diperoleh laba usaha atau operating income-nya sebesar 10.000. Nah, kemudian di tahun 1971 diadakan perluasan usaha di mana dibutuhkan tambahan modal itu sebesar Rp50.000 dan laba usaha yang diperoleh dalam tahun 1971 sebesar Rp18.000. Pajak penghasilannya adalah sebesar 40%. Nah, sebenarnya prosesnya boleh melakukan yang seperti ini dan bisa juga langsung menghitung rate of return-nya berapa sih yang nanti akan diperoleh ya. Rate of return yang selalu sama dengan tingkat rentabilitas ekonominya sesudah diadakan perluasan ya. Jadi rate of return setelah diadakan perluasan itu sebesar ya 18.000 dibagi 150.000. Di mana 18.000-nya adalah net operating income ya. Itu sebesar 18.000 setelah ada penambahan modal. Ini atau laba usaha ya. Laba usaha setelah ada penambahan modal sebesar 18.000. Kemudian total dari modal setelah ada penambahan modal itu sebesar Rp150.000. Maka diperolehlah nilai rate of return dengan tingkat rentabilitas ekonomi yang sama setelah diadakan perluasan yaitu sebesar 12%. Kemudian ini akan sebagai panduan untuk ketika misalnya perusahaan dengan menggunakan unsur permodalan dari luar atau namanya utang. Nah, dari contoh di atas menjelaskan bahwa apabila tingkat bunganya itu syaratnya lebih kecil daripada rate of return-nya, maka penambahan modal asing akan mempunyai efek finansial yang lebih menguntungkan terhadap modal sendiri daripada dengan tambahan modal sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat bunganya itu lebih tinggi dari rate of return-nya, maka mempunyai efek yang merugikan. Contoh misalnya kita lihat, ini adalah hitung-hitungannya. Nah, ada dua unsur permodalan, yang ini adalah dengan tambahan modal asing, kemudian kedua adalah dengan modal sendiri. Jadi ada dua unsur permodalan. Nah,
Kita lihat, yang pertama adalah laba usaha ya sesudah perluasan ya. Ini seperti contoh yang ini ya, diulangi yang contoh pertama tadi. Ini laba usaha setelah dilakukan perluasan ya, gitu ya. Eh, ini laba usaha setelah dilakukan perluasan. Yang ini ya, yang contoh ini. Laba usaha setelah dilakukan perusahaan adalah Rp18.000. Sama ya, Rp18.000. Ini hanya membandingkan antara sumber permodalan penuh dengan modal sendiri dan kemudian sumber permodalan dari modal asing. Kemudian eh, bunga 11% ya. Bunga dari utang tersebut sebesar 11%. Nah, maka 11% dari mana? Karena penambahan permodalan itu satu sumbernya modal asing, kemudian yang kedua adalah dipenuhi dengan modal sendiri. Nah, sehingga kita lihat di sini adalah 11% dari Rp50.000 itu sebesar 5.500. Ini kita tinggal dikalikan saja 11% kali Rp50.000, tepatnya 5.500. Maka keuntungan ya, eh, keuntungan sebelum pajak itu sebesar 12.500. Sedangkan untuk yang menggunakan modal sendiri itu adalah sebesar 18.000 karena tidak ada beban bunga yang ditanggung oleh ketika dia menggunakan modal sendiri sebelumnya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah pajak penghasilan itu sebesar 40%. Nah, 40% dari 12.500 itu sebesar Rp5.000, kemudian 40% dari 18.000 sebesar 7.200. Jadi ini keduanya dikenakan pajak karena yang namanya pajak usaha ya, pajak penghasilan. eh, Keduanya akan dikenakan pajak. Maka didapatkan laba bersihnya adalah untuk yang menggunakan modal asing sebesar 7.500, kemudian yang modal sendiri adalah sebesar 10.800. Maka kita dapat tentukan berapa nilai rentabilitas modal sendiri. Nah, ini kita lihat yang pertama adalah dengan menggunakan modal asing, yaitu 7.500 dari mana? Laba ya. Dari sini 7.000 dari laba bersihnya 7.500 dibagi ya, dibagi 100.000. Nah, ini 100.000. Kenapa tidak 150? Karena 50.000-nya itu dibiayai dengan modal asing. Nah, sedangkan untuk yang ini ya, dikali 100% maka dapatkan sebesar 7,5% ya. Sedangkan yang kedua itu adalah keuntungannya adalah 10.800 ya. 10.800 dibagi 150.000. Kenapa dibagi 150.000? Karena unsur permodalannya itu bersumber dari modal sendiri. Maka maka dibagi sebesar 150.000 karena tambahan modal 50.000. Nah, kemudian dikali 100%, dapatnya adalah 7,2%. Nah, artinya kita lihat di sini bahwa rentabilitas modal sendiri itu lebih besar ketika perusahaan itu menggunakan tambahan modal dengan sumber modalnya adalah menggunakan modal asing daripada sumber modalnya dipenuhi dengan modal sendiri semuanya. Jadi eh, di sini jelas dilihat bahwa nilai rentabilitas modal sendirinya itu lebih tinggi ya menggunakan modal asing. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya eh, apabila apabila tingkat bunga dinaikkan menjadi 14% ya, 14%, dalam hal ini adalah tingkat bunga itu lebih besar dari nilai rate of return-nya. Di mana nilai nilai rate of return itu adalah sama dengan 12% atau biasa kalau ditulis sama dengan 14%, itu lebih besar dari 12%. Nah, ini kita lihat kita ulangi cara sama dengan yang pertama, hanya yang membedakan adalah sininya ya. eh, Laba usahanya. Dilihat adalah
bunga 14%. Nah, 14%. Berarti yang berubah adalah di sini. 7.000 ya, di sini eh, laba sebelum bunga dan pajak itu sebesar 11.000, kemudian yang kedua adalah 18.000. Kemudian 40% dari 11.000 40% dari 11.000 itu adalah 4.400. Kemudian 40% dari 18.000 sebesar 7.200. Maka diperoleh laba bersihnya itu adalah untuk yang menggunakan modal asing adalah 6.600. Kemudian menggunakan modal sendiri adalah sebesar 10.800. Sama dengan yang tadi 10.800. Maka kita bisa lihat rentabilitas modal sendirinya berapa. Ini kita lihat ya. Di sini kita tinggal bagi saja ya. Laba bersih dibagi 100.000 ya, atau 6.600 dibagi 100.000 dikali 100 ya, dikali 100 itu nilainya adalah 6,6%. Begitu pula di modal sendiri yaitu 10.800 dibagi 150.000 dikali 100 dapatnya adalah 7,2%. Nah, maka sesuai dengan tadi bahwa jika nilai rate of return-nya itu lebih besar dari bunga utang, maka lebih menguntungkan menggunakan modal asing ketika melakukan penambahan modal. Nah, begitu pula sebaliknya, jika nilai rate of return-nya itu adalah lebih rendah daripada nilai bunga, maka sebaiknya penambahan modal itu dengan menggunakan modal sendiri. Karena bunganya lebih tinggi daripada nilai rate of return-nya. Kita lihat, kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya nilai rate of return itu sama dengan besaran bunga, maka didapatkan nilai rentabilitas modal sendirinya adalah sama, yaitu 7,2%. Dalam artian bahwa ketika perusahaan itu, ketika nilai rate of return-nya itu adalah 12%, kemudian bunganya adalah 12%, maka rentabilitasnya itu akan sama. Artinya bahwa menggunakan modal sendiri, tambahan modal dengan menggunakan modal sendiri dengan tambahan modal menggunakan modal asing itu akan sama nilai rentabilitas ekonomisnya, yaitu sebesar 7,2%. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kebutuhan tambah modal dapat dipenuhi baik dengan modal sendiri maupun dengan modal asing. Artinya, tinggal memilih saja. Karena apa? Karena yang nantinya rentabilitas modal sendiri akan memiliki nilai yang sama. Nah, ini berkaitan dengan rentabilitas modal sendiri ya. Oke.